Kali ini kami akan mengangkat topik undang-undang P2SK ya, pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK. Ini sebetulnya adalah amandemen ya. Amandemen berarti ada yang membatalkan beberapa pasal dan ayat sebelumnya atau menyisipkan dan menambahi. Tapi untuk kali ini kayaknya lebih banyak menambahinya. Mudah-mudahan para pemirsa bisa mencermati, bisa memanfaatkan apa saja pandangan-pandangan para ekonom ini, dan kami semua bersama selalu punya komitmen ya, ekonom bisa saja salah dalam analisanya, antar kami pun tidak sependapat, tetapi satu hal yang pasti, ekonom tidak boleh berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya pikir ini kesempatan yang amat baik buat kita ya, saling berinteraksi antar ekonom. Tadi pagi saya mendengar komentar dari Mas Matnur ya, tentang matinya para pejuang pembangunan koperasi desa ya. Saya setuju dengan usul Matnur tuh. Perlu ada audit independen kira-kira gitu ya. Lalu dengan teman minum kopi saya diskusi tadi. Ini tanda-tanda seperti ini tuh sudah terjadi sejak Pilpres 2019 ya. Ada petugas-petugas KPU yang mati gitu ya, yang tidak satu dua kan, tanpa ada sebuah audit independen. Sehingga publik tidak tahu apa sesungguhnya penyebabnya ya. Di hal-hal ini menurut saya itu berpengaruh terhadap kepercayaan pasar dan publik itu. Ekonomi kita itu tergantung pada dua kepercayaan itu. Kepercayaan pasar dan kepercayaan publik. Kalau pasar saja yang percaya, publik tidak percaya, sustainable growth atau sustain growth ya tidak akan pernah terjadi. Tamatilah sejak Undang-Undang Cipta Kerja hingga hari ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Yang mau disentuhnya sebenarnya adalah aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan dalam ekonomi kita ini memang perlu diberikan obat yang tepat. Karena dari banyak literatur, banyak studi di jurnal-jurnal kita baca, kita ini menghadapi apa yang disebut dengan institutional decay ya, kebusukan kelembagaan atau kerapuhan kelembagaan, mana yang mau kita pakai gitu. Kalau saya ingin menggarisbawahi, kita seperti hanya merasa sakit tapi tidak didiagnosa penyakit kita itu sesungguhnya apa gitu. Kita hanya buru-buru makan obat tanpa diperiksa ini obatnya tepat apa tidak gitu. Nah, kemudian kita terlanjur coba-coba makan obat, kemudian ada muncul tanda-tanda penyakit baru. Ketika tanda-tanda penyakit baru muncul, kita ramai-ramai, oh ini bagaimana ini, bagaimana kan, kita sibuk gitu. Perilaku kita seperti itu cenderung sangat mahal ya, secara ekonomi. Opportunity cost-nya sangat tinggi. Jarang kita yang menerima undang-undang itu memang itu kita butuhkan gitu ya, sehingga tidak perlu kita bawa ke MK. Sekarang yang terjadi, berapa tahun terakhir ini, banyak undang-undang itu belum apa-apa, kita sudah memahami ya ini berbahaya nih ya. Perlu kita revisi dan bagaimana. Dan faktanya memang seperti itu. Pada satu sisi kita inginkan capital inflow meningkat, investasi asing langsung meningkat, karena itu akan membantu kegiatan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita, yang tidak tanggung-tanggung pula tingginya yang kita inginkan gitu ya. Namun perilaku kita tidak mencerminkan apa yang kita inginkan. Jadi kita tidak berperilaku sesuai dengan yang kita cita-citakan. Kita mau secepat mungkin tumbuh tinggi. Kita mau secepat mungkin keadilan sosial itu berjalan. Tapi apa yang kita lakukan tidak sambung menyambung dengan itu. Akhirnya berjumpa lagi, talk talk the walk, walk the talk, itu nggak jumpa-jumpa gitu. Nah sekarang saya ingin tambah lagi sedikit, antara walk the talk dan talk the walk itu ada thinking itu. Thinking, the power of thinking. Mari kita berpikir sejenak sebelum kita ucapkan, sebelum kita kerjakan gitu.
kita tidak kurang sumber daya manusia untuk berpikir. Kita belanja besar juga untuk berpikir. Berapa belanja kita untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain kan. Akhirnya kita waras dalam berpikir. Kita ini sebagai bangsa besar, hampir 300 juta penduduknya, kita mau tidak mau mesti maju dengan kekuatan berpikir, kekuatan sumber daya manusia, dengan kekuatan pengetahuan. Jadi knowledge based economy itu memang harus kita kerjakan. Jadi kita tidak mengandalkan hanya kepada solo growth model itu, tapi kepada indigenous growth model. Karena pendidikan kita sudah meningkat, kita sudah belanja banyak. Ini yang benar-benar harus kita fokus itu ya. Bagaimana kita mengevaluasi. Uang kita banyak. Nah, saya setuju kita banyak uang sebenarnya ya. Uang kita banyak. Tapi how do we spend our money? Ini yang kurang kita bahas itu. Mana yang harus kita dahulukan? Bagaimana kita memutuskan? Ketika kita bagaimana memutuskan, kita jumpa lagi literatur democratic planning gitu ya. Democratic planning ini bukan hal baru, itu sejak eranya kita merdeka ya, awal merdeka tuh. Kalau kita baca buku kecil dari Bung Hatta, Ekonomi Terpimpin ya, kita bedakan dengan demokrasi terpimpin ya. Ekonomi terpimpin itu sesungguhnya justru demokratis itu. Sekarang itu yang rasa-rasanya itu semakin lemah itu ya. Kita cenderung bowling alone ya, bowling alone. Kita cenderung berpikir sendirian, padahal kita banyak yang bisa berpikir dan memberikan sumbangan pemikiran. Saya pikir di sini peran ekonom ya, Mas Walil, kita kerja kita nih, ini kerja kita, bukan bukan karena kita suka-suka dikutip oleh teman-teman jurnalis nggak. Memang ini kerja kita membaca setiap hari, kita melihat data setiap hari, ya kita ungkapkan apa yang kita pikirkan ya. Terlepas kita didengar pendapat kita apa tidak. Yang jelas ini tugas kita. Kita mau memajukan ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan yang makin tinggi, dengan kesempatan kerja yang makin luas, dengan harga-harga yang makin stabil, dan dengan tingkat kesenjangan yang makin rendah. Itu saja ya. Nah, tambah lagi mungkin teman-teman environmentalis ya, sustainability of ecosystem, ecosystem stability, ecosystem sustainability itu penting buat pembangunan kita. Apalagi kita daerah-daerah yang sangat kaya dengan segala sumber daya alam, segala bentuk sumber daya alam, dan segala bentuk nilai-nilai budaya lokal dan pengetahuan lokal. Ini bagaimana kita menampilkannya sebagai satu kekuatan Indonesia. Saya tahu itu bukan pekerjaan mudah ya, tapi kita mesti membuatkan kerangkanya untuk itu, agar kita makin kuat. Saya sebenarnya sangat tidak bisa terima kalau kita dikalahkan dalam daya saing oleh Vietnam ya, oleh Filipina gitu. Masa kita digeser ke paling bawah ya? Saya sangat tidak bisa terima itu. Sebelumnya ada juga laporan tentang keterbukaan perdagangan. Kita juga paling rendah. Seolah-olah kita tidak terbuka dalam perdagangan. Akhirnya citra kita seolah-olah kita tidak suka dengan investasi. Sehingga kita saksikan perusahaan-perusahaan pindah ke Vietnam. Sekian orang yang kena PHK dan lain-lain. Ini yang menurut saya perlu kita carikan solusi kelembagaan, reformasi kelembagaan, ya istilahnya itu reformasi kelembagaan. Sering kita dengar juga istilah yang disampaikan oleh para petinggi, reformasi struktural ya, oke, reformasi struktural. Tapi kita benar-benar inginkan itu meningkatkan kepercayaan, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan integritas pengelolaan ekonomi. Nah, di sini kita melihat berapa defek ya di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Seperti Mas Wija juga sudah sampaikan dalam diskusi-diskusi sebelumnya ya. Jadi saya baca-baca di sini dari undang-undang itu, saya banding-bandingkan juga dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ya. Udah. Di undang-undang yang sekarang ini kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, ini mandat-mandatnya sangat banyak bertambah nih. Hmm. Mandat untuk OJK, mandat untuk BI, Hmm. bahkan mandat untuk DPR itu. OJK makin besar mandatnya, BI makin besar ya. Nah, BI yang menarik itu kan sekarang BI ikut dalam mengurus sektor real ya. Bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain.
Sementara di DPR itu mengevaluasi kerja lembaga-lembaga ini. Ini mandat juga ya. Namun mandat ini bagaimana mengukurnya? Karena yang DPR ini kan orang politik ya. Kita sudah sepakat nih, yang masuk ke DPR itu adalah politisi, bukan akademisi ya. Kalau politisi, my enemy's friend is my friend, kan gitu cara berpikirnya ya. Bukan what is right, it is might. Bukan gitu cara berpikirnya kan. Bukan dia nak cari kebenaran ya. Dia yang cari mana yang menguntungkan secara posisi politik. Jadi nampaknya kelembagaan ekonomi kita ini sekarang makin cenderung dimasuki oleh preferensi politik dengan membuka ruang DPR ikut mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga yang kita sebut independen. Padahal independen ini kita tujukan sejak awal, katakanlah kita sejak awal reformasi ya, memikirkan lembaga-lembaga independen ini untuk menghindari terjadinya krisis. Dia diberi mandat, dia bekerja atas dasar mandat. Tapi kalau misalnya dimasuki oleh politik lagi, bagaimana kita mempertahankan independensi sebuah lembaga-lembaga yang sangat penting buat kehidupan ekonomi. Di sini saya melihat ada 9 implikasi kritis dari undang-undang ini ya. Yang pertama soal pasal 50A itu yang sudah banyak dibahas oleh teman-teman ya. Yang kedua soal potensi money laundering. Yang ketiga soal keadilan pajak. Kalau orang beli obligasi yang dibuka oleh undang-undang ini, ya tidak ditanyakan, tidak dikenakan pajak dan lain-lain ya. Kemudian ini yang juga banyak ditanyakan oleh rekan-rekan jurnalis nih, soal crowding out effect antar obligasi. Kan makin besar arahnya untuk mengembangkan Patriot Bond dan Merah Putih Bonds ya. Yang kelima, independensi BI. Nah, di sini yang saya sorot tadi, evaluasi DPR harus, sebenarnya ini harapan kita ya, evaluasi DPR harus memperkuat akuntabilitas tanpa menekan keputusan moneter teknis. Apakah itu mungkin kan? Apakah DPR akan bekerja dengan konteks seperti itu? Kalau selama ini kan tidak seperti itu yang kita tahu ya. Karena gubernur-gubernur bank sentral kita ini kan juga ada peran DPR nih memilihnya. Ya, yang diajukan oleh presiden gitu. Kemudian yang keenam, beban OJK, perluasan mandat ke komoditas strategis, aset digital, dan dana publik yang menuntut kapasitas baru. Pertanyaannya apakah OJK sudah siap untuk ini? Karena itu dia disebut sebagai implikasi kritis. Yang ketujuh, demutualisasi BEI. Tadi sudah disebut oleh Mas Walil tadi kan. Ini yang potensi konflik kepentingannya sangat syarat ya. Yang delapan, pusat finansial internasional. Ini bunyinya sangat sangat bagus nih ya, sangat bagus. Yang potensial juga kita akan menyaingi Singapura nih. Tapi ada yang mencolek saya. Ini listrik kita bagaimana gitu? Kalau kita mau menjadi pusat-pusat internasional itu, listriknya tidak boleh mati-mati. Nah, Ya, ya. sekarang di pusat pertumbuhan ekonomi nasional sendiri itu bergilir ya. Jawa itu saya sebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional karena hampir 60% dari PDB kita berasal dari Jawa. Kalau Sumatera itu sudah declining, menurun ya. Kalau kita bandingkan sejak awal Orde Baru sampai sekarang, Sumatera itu, peran ekonomi Sumatera itu menurun. Mungkin karena eksploitasi sumber daya alamnya sudah mencapai puncak itu. Kemudian risiko kontingensi LPS. Sekarang apa yang mesti kita lakukan untuk semua ini? Agar undang-undang ini benar-benar menghasilkan kepercayaan publik yang meningkat dan kepercayaan pasar yang meningkat. Sehingga risk premium kita turun gitu. Biaya-biaya kita untuk meminjam itu menurun. Kalau kita baca perkembangan terakhir, dalam sejak awal tahun hingga hari ini, itu biaya kita untuk meminjam, perekonomian kita untuk meminjam baik dari sektor pemerintah maupun di sektor korporat, itu cenderung naik. Kalau itu naik, tentu biaya produksi meningkat. Ketika biaya produksi meningkat, daya saing kita jelas turun kan? Jadi wajar-wajar saja kalau IMD itu melaporkan kita daya saing kita turun. Di mana saja daya saing kita turun. Ini membutuhkan pemahaman yang lebih dalam bagaimana kita mesti menyusun kebijakan yang kita akui persoalan-persoalan kita apa gitu.
Jangan lagi ada di antara pengurus kebijakan yang cenderung denial itu, menolak. Oh enggak, kita ini terjaga dengan baik ya. Itu hanya goreng-gorengan ya. Jadi makan goreng aja terus gitu. Sementara kita yang belajar ekonomi, kita mulai dari lihat data, mengukur data. Mana datanya kita olah. Nah, bagaimana mengolah data? Ada ekonometrik, ada ini dan itu ya. Jadi bertentangan dengan apa kita. Apalagi kalau ada komentar-komentar sinis ya terhadap ekonom ya itu kita kita nak lawan tuh, kita tidak melawan tuh ya. Kita hanya mendengarkan. Kok begitu? Kita ini kan mau maju, mau mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Ketika mau mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, kita mesti mendalami, mempelajari dengan mendalam, dengan kritis, kendala-kendala kita itu apa sesungguhnya. Tidak boleh kita lagi hanya mendengar yang suka-suka kita dengar gitu. Kita harus mendengarkan penyakit kita ini sesungguhnya apa gitu. Kita silakan dokter, diagnosa lah, ini penyakit kita apa nih? Saya mau sehat, saya mau berlari kencang gitu. Jadi perspektif ini yang harus kita pakai, baik kita-kita ekonom, maupun ekonom yang ada di pemerintahan, maupun pengurus-pengurus negara yang membuat keputusan untuk negara. Jadi saingannya itu bukan kita gitu. Saingannya itu negara-negara yang tumbuh tinggi, yang dipercaya oleh pasar. Itu saingannya itu. Benarkah kita mau nyanyi Singapura gitu? Nah, sekarang yang saya lebih cemaskan lagi, jangan-jangan Myanmar datang lagi lalu menyingkirkan kita gitu. Dan ini sangat mungkin. Kenapa saya katakan mungkin? Kita bercerita bahwa kita mau keluar dari middle income trap. Apa ciri-cirinya kita bisa keluar dari middle income trap? Pertama, laju pertumbuhan ekonomi kita itu, sumber pertumbuhan ekonomi kita itu sudah dari inovasi dan pengetahuan. Sehingga kita bisa naik kelas bersaing dengan Thailand dan bersaing dengan Korea Selatan. Tampak-tampaknya ini tidak mungkin. Karena kita kembali mengandalkan sumber daya alam. Ya, kita kembali ke batu bara. Kita kembali ke sawit, bukan ke knowledge. Ya, jadi knowledge based ekonomi tampaknya makin jauh dari cita-cita kita. Nah, kalau begitu, kita bersaing dengan Myanmar. Kalau kita bersaing dengan Myanmar, maukah buruh kita menurunkan tingkat upahnya separuh dari sekarang? Itu tantangannya. Tidak mampu kita menurunkan tingkat upah. Kalau sekarang 100.000 per hari buruh-buruh kita kan, maukah 75.000 diturunkan? Pasti tidak mau. Artinya, kita tidak bisa bersaing dengan Myanmar, kita tidak bisa bersaing dengan Korea Selatan dan Thailand, karena itu terperangkaplah kita di middle income. Yang low middle income, bukan higher middle income. Sementara kita juga masih membangga-banggakan adanya demographic dividend. Demographic dividend di mana kelas menengah kita jumlahnya sudah makin turun. Nah, jadi ini tantangan-tantangan yang membutuhkan sentuhan kelembagaan. Aturan-aturan kita perbaiki sesuai dengan kebutuhan kita. Obat-obatnya mestilah sesuai dengan penyakit kita yang didiagnosa oleh dokter yang mengetahui ilmu penyakitnya. Jadi bukan sembarang dokter gitu. Jadi kita fair saja gitu. Kalau kita tidak tahu, kita katakan kita tidak tahu. Jangan yang tidak dokter ngurus penyakit. Itu misallocation of resource. Jadi yang dokter ya urus penyakit. Ekonom ya ceritalah. Bacalah bukunya, lihat datanya kan, olah data kan, cerita. Jadi membagi pekerjaan itu mesti sesuai dengan kapasitas. Terutama pada level-level kelembagaan gitu. Siapa yang ngurus ekonomi? Ya, ada pejabat yang ditugaskan oleh undang-undang ngurus ekonomi. Ada pejabat yang ngurus hukum. Ya, ada pejabat yang ngurus. Jangan jangan tidak jelas itu. Jangan sampai tidak jelas. Dan dia bisa diminta akuntabilitasnya. Kalau sembarang urus itu kan, oh ini, kumpulkan itu, diputuskan begini. Lalu siapa Anda memutuskan? Hanya karena Anda punya kekuasaan politik. Jadi ini mesti kita sampaikan dengan jelas agar kebijakan ekonomi kita diurus dengan pengetahuan ekonomi yang benar oleh para pengurus ekonomi sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tugas yang menurut undang-undang. Jangan sembarangan.